Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawatun Nabila, NIM E2019-1043, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang telah dipaparkan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Nah, di mana di sini saya akan menanggapi sebuah video yang berjudul tentang kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Nah, menurut saya, Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Tetapi dosen saya mengatakan bahwa Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Nah, di dalam masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol ini memiliki 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 755 sampai 912 Masehi, di mana pada periode pertama ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Kemudian periode kedua, yaitu pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Di periode ini, umat Islam juga sudah mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Contohnya Keamirah Abdurrahman ketiga. Kemudian periode ketiga, yaitu pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Nah, pada periode ini umat Islam di Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan kerajaan atau golongan Al-Mulukut at-Tawaif. Kemudian periode keempat yaitu pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota muslim di Spanyol. Kemudian periode kelima yaitu dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Nah, pada periode ini peradaban kembali mengalami kemajuan, tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Nah, di sini juga dijelaskan tentang dinamika intelektual di dalam kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Apa saja itu? Yang pertama, filsafat, sains, fikih, musik dan kesenian, serta bahasa dan sastra. Dan mengapa kita hanya melihat kepada sains di bidang keilmuan? Karena melihat dari tokoh-tokoh sains seperti Abbas Ibnu Fama termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Kemudian di dalam bidang fikih. Karena dalam bidang fikih, Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Nah, kemudian ada musik dan kesenian. Mengapa dinamika intelektual hanya mengaca pada musik dan kesenian? Karena dalam bidang musik dan seni, suara Spanyol mencapai kecermelangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zariyat. Kemudian dalam bahasa. Nah, dalam bahasa dan sastra di sini mengaca pada bahasa Arab. Karena bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi di masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.